Let's go! Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami Petualang Cemen. Senang sekali bisa menyapa teman-teman di akhir pekan ini. Bagaimana persiapan mudik atau liburan teman-teman semua? Kami doakan mudah-mudahan lancar ya. Dalam kesempatan kali ini, kami juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman muslim yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf kalau selama ini ada kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung perasaan teman-teman dalam pembuatan video kami. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju Gereja Katedral Jakarta dan juga Masjid Istiqlal. Namun sebelum itu kami mau isi amunisi dulu nih teman-teman. Alias sudah siang jadi kami lapar dan kami coba mampir ke ayam goreng Afrika ini nih, yang lokasinya nggak terlalu jauh dari Gereja Katedral atau Masjid Istiqlal. Sekilas penampilannya memang nggak beda jauh ya teman-teman sama ayam goreng biasa. Cuma memang yang bikin spesial ini ada bawang bombay gorengnya teman-teman. Nah, bawang bombaynya ini rasanya manis dan juga gurih, terus juga crispy teksturnya. Kalau untuk ayam gorengnya itu sama seperti ayam goreng biasa, itu nggak ada bumbu yang terlalu kuat banget, jadi ini gampang diterima ya rasanya teman-teman. Nah, di sini tuh yang spesialnya itu adalah sambelnya. Ada dua macam teman-teman. Yang satu ini adalah sambal kacang yang warna putih dan juga sambal merah itu dari cabai. Dan ini aromanya unik sih teman-teman. Dan kalau mau makan lebih baik kami sarankan dicampur gitu dua-duanya. Cocol. Itu enak sih. Nah, di ayam Afrika ini porsi nasinya juga wah banyak banget teman-teman. Kami tuh bahkan anak kami biasanya habis ya satu porsi nasi. Nah, ini dia nggak habis karena saking banyaknya. Nah, ini sih yang paling unik ya teman-teman, karena biasanya tuh kalau ayam goreng biasa kan kita dapat kremesan. Nah, kalau di sini kita dapat bawang bombay goreng. Rasanya juga menurut kami nggak terlalu gurih ya. Jadi rasa bawang bombaynya itu ada, rasanya manis. Selain ayam, di sini juga ada beberapa menu lainnya dan kami juga ada pesan pisang goreng ya teman-teman. Jadi itu tuh kayak pisang tanduk sepertinya, karena pisangnya tuh besar-besar. Cuma sayang kami nggak sempat videoin. Pisangnya enak karena legit ya teman-teman, ukurannya tuh besar banget. Terus juga karena nggak ada tambahan apapun, jadi rasa alami dari pisangnya itu lebih terasa. Setelah kami selesai makan, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal. Oh iya, untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton channel kami, like video ini ya, dan juga klik tombol subscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah pertama kali kami mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Jadi waktu kami datang tuh kami bingung parkirnya di mana teman-teman. Ternyata di Masjid Istiqlal ini parkirannya luas sekali ya. Dan kita tinggal nyebrang aja kalau kita mau ke Gereja Katedralnya. Kami senang sekali bisa mengunjungi Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal. Sebenarnya perjalanan kami kali ini karena ada field trip dari sekolah anak kami teman-teman. Kalau di sekolah anak kami biasanya kalau field trip itu adalah kegiatan tambahan ya teman-teman, jadi nggak wajib. Jadi waktu kami tahu mau ada field trip ke Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral, kami wah semangat banget, malah papa mamanya yang semangat. Kenapa? Karena kami tuh biasanya cuma lewat aja ya teman-teman, pengen masuk tapi sungkan karena kami juga bukan umat Katolik atau Muslim ya. Kami juga senang sekali bisa mengajak anak kami ke sini, jadi bisa mengajak dia lebih kenal dengan agama lain selain agamanya. Anak kami juga senang setiap kali field trip karena bisa bertemu dengan teman-teman dari cabang lain di sekolahnya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Gereja Katedral ini berlokasi di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lokasinya yang berdekatan dengan Masjid Istiqlal menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Gereja Katedral Jakarta ini juga memiliki nama lain yaitu Gereja Katedral Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Gereja ini memiliki arsitektur neogotik yang megah dengan 3 menara utama. Pembangunan gereja ini memiliki sejarah yang panjang, dengan peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1899 dan diresmikan pada tahun 1901.
Gereja katedral ini ternyata mampu menampung sekitar 2.500 jemaat. Wah, banyak banget ya teman-teman. Dan merupakan salah satu gereja terpenting yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kami mau mengunjungi museum katedralnya nih teman-teman. Nah, ini adalah waktu buka gerejanya nih teman-teman. Untuk masuknya ini gratis ya teman-teman, nggak dikenakan biaya. Di Museum Katedral ini, kita bisa melihat berbagai koleksi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan perkembangan agama Katolik di Indonesia, khususnya di Jakarta. Museum ini diresmikan oleh Kardinal Julius Dharma Atmaja pada tahun 1988 dan pada tahun 2022 museum ini diresmikan kembali setelah mengalami renovasi. Ini adalah salah satu koleksi di Museum Katedral, yaitu adalah replika perahu Pastor P. Bonike SC. Museum Katedral ini menurut kami sangat informatif dan juga edukatif ya teman-teman. Jadi nggak cuma umat Katolik aja yang bisa datang ke sini, melainkan umat-umat lain juga bisa menikmati museum ini dan belajar lebih dalam lagi tentang agama Katolik dan juga tentang Katedral Jakarta ini. Walaupun kami bukan umat Katolik, kami turut berbangga atas didirikannya gereja katedral yang sangat megah ini ya teman-teman. Ini merupakan kebanggaan kita warga Indonesia, dan gereja katedral ini juga sudah diresmikan menjadi cagar budaya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan terus terjaga dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di gereja katedral ini. Museum Katedral Jakarta ini ada 2 lantai ya teman-teman. Nah, saat ini kami sedang berada di lantai yang kedua. Cuma karena kami nih jalannya sambil ngikutin anak kami, jadi kami nggak bisa terlalu baca ya teman-teman, nggak bisa terlalu menikmati museum ini. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kami bisa datang ke sini lagi dan juga lebih mengenal Museum Katedral ini. Jadi kami tuh cuma lihat sepintas aja. Tapi sebenarnya di sini tuh sangat menarik ya teman-teman. Karena di sini koleksinya banyak sekali. Mulai dari benda-benda liturgi, yaitu seperti benda yang digunakan dalam perayaan misa, seperti piala, kasula, dan benda-benda lain. Selain itu juga ada peninggalan uskup, terdapat koleksi pakaian dan benda-benda pribadi para uskup yang pernah bertugas di Jakarta. Dan di sini juga kita bisa melihat foto-foto bersejarah. Nah, foto-foto ini yang mendokumentasikan sejarah Gereja Katedral Jakarta dan perkembangan agama Katolik di Indonesia. Dan selain itu juga ada artefak-artefak ya teman-teman. Nah, artefak ini memiliki nilai sejarah tinggi seperti relikwi santo dan santa serta benda-benda lain yang berkaitan dengan sejarah gereja. Selain itu juga ada koleksi khusus seperti teks doa berbingkai, 2 versi buku misa berbahasa Latin, mitra dan tongkat Gembala Paus Paulus ke-6, piala dan kasula Paus Yohanes Paulus kedua, replika pastoran, perangko, lukisan dari batang pohon pisang karya Kusni Kasdut, replika perahu Pastor P. Bonike yang kita lihat tadi, dan juga ada orkel pipa asli katedral. Nah, museum ini bertujuan untuk melestarikan dan memamerkan benda-benda bersejarah tersebut dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah dan budaya agama Katolik di Indonesia. Nah, ini katanya dibuat dari koran, teman-teman. Jadi, kalau nggak salah ya, katanya tuh ini dibuat oleh para anggota yang di LP dan membuat gereja katedral ini. Keren banget sih teman-teman, kayak kokoh gitu ya, padahal itu cuma dari koran yang dilinting aja. Setelah mengelilingi Museum Katedral Jakarta dan mengenal tentang agama Katolik di Indonesia, anak-anak lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju Masjid Istiqlal. Nah, kami cuma ngikutin anak-anak aja nih teman-teman.
Gereja Katedral Jakarta ini lokasinya berdekatan sekali dengan Masjid Istiqlal, jadi kita cuma tinggal nyebrang aja nih teman-teman. Senang sekali akhirnya kami bisa mengunjungi Masjid Istiqlal, karena biasanya tuh kami cuma foto-foto aja dari luar teman-teman. Masjid Istiqlal ini ternyata memiliki arti Masjid Kemerdekaan nih teman-teman. Wah, kami sih baru tahu nih teman-teman. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno dan peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1961. Arsitek masjid ini adalah Frederick Silaban, seorang arsitek Kristen Protestan. Dan kemudian masjid ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Masjid Istiqlal memiliki gaya arsitektur modern dengan kubah besar berdiameter 45 meter dan menara tunggal setinggi 96,66 meter. Ada di Indonesia, dan Masjid Istiqlal ini mampu menampung 200.000 jemaah. Masjid Istiqlal ini dibangun atas prakarsa Bapak Presiden kita yang pertama, siapa namanya? Nah, Masjid Istiqlal ini memiliki berapa lantai? 300. Salah. Oke, nah Masjid Istiqlal ini memiliki 5 lantai, di mana 5 lantai ini mencerminkan seorang muslim. Muslim itu percaya atas namanya satu rukun Islam. Oh, kamu tadi ada? Jadi sama persis ya dengan bangunan Istiqlal memiliki 5. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Masjid Istiqlal, Masjid Kebanggaan. Seperti teman-teman ketahui, Masjid Istiqlal ini artinya adalah merdeka. Ulang lagi apa? Masjid Istiqlal ini dulunya didirikan sebagai simbol kemerdekaan Indonesia dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan Masjid Istiqlal ini ternyata merupakan salah satu masjid terbesar di dunia ya teman-teman, karena dapat menampung lebih dari 200.000 jemaah. Wah, banyak banget ya. Dan selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan juga keagamaan. Kami merekam kegiatan ini waktu bulan Februari lalu ya teman-teman. Waktu itu ada Festival Harmoni Istiqlal, berlangsung dari Desember 2024 hingga Februari 2025. Sayang sekali kami terlambat mendokumentasikannya, jadi ini agak telat ya eventnya ya teman-teman. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah mengunjungi festival ini. Nah, kalau teman-teman sudah mengunjungi, yuk cerita di kolom komentar. Sama seperti Museum Katedral tadi, Festival Harmoni Istiqlal ini juga bertujuan untuk menampilkan wajah Indonesia yang beragam dan harmonis. Dan festival ini juga menjadi wadah untuk merayakan budaya Islam Nusantara yang berpadu dengan nilai-nilai universal. Festival Harmoni Istiqlal ini menyuguhkan berbagai kegiatan budaya, termasuk pameran seni rupa Islam Nusantara, pameran tentang sejarah Masjid Istiqlal, bincang budaya dan lokakarya, pop-up market, bazar kuliner UMKM, dan juga ada bazar buku. Waktu itu harga tiket masuk ke Festival Harmoni Istiqlal ini sebesar Rp45.000. Tapi menurut kami itu cukup worth it ya teman-teman, karena koleksi-koleksi yang ditampilkan di festival ini bagus banget teman-teman. Dan kami tuh takjub ya, dan juga senang bisa mengenal agama Islam ini lebih dekat lagi. Kalau kamu seneng nggak bisa mengunjungi Festival Harmoni Istiqlal ini?
Senang. Salah satu koleksi yang dipamerkan di sini adalah batik Rifaiyah yang memiliki akar sejarah yang kuat terkait dengan Kiai Ahmad Rifai, seorang tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam sambil mengajarkan seni membatik pada masa penjajahan Belanda. Kemudian karya lainnya yaitu adalah karya Sujud yang merupakan judul dari sebuah karya seni yang diciptakan oleh seniman Indonesia Bapak Tisna Sanjaya. Karya ini mengeksplorasi hubungan antara agama, seni, dan kritik sosial. Sujud digunakan sebagai simbol kerendahan hati dan upaya untuk mengingatkan manusia akan hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Di sini, Bapak Tisna Sanjaya menggunakan gerakan sujud dalam proses pembuatan karya grafis etsa, menciptakan karya yang menggambarkan potret diri sebagai kaum munafik. Dan karya lainnya yaitu adalah Seke yang diciptakan oleh Ziko Al-Baikuni, seorang seniman kontemporer Indonesia yang lahir di Bandung pada tahun 1987. Pakai bahasa Arab, kita baca, jadi bahasa. Iya, nggak apa-apa, kita bilusnya. Nah, anak-anak seneng banget waktu diajak masuk ke ruangan ini, teman-teman. Kenapa waktu itu kamu seneng banget sama teman-teman sampai lari-lari? Karena kayak di luar angkasa. Wah, keren ya, memang kayak di luar angkasa. Di sini kita juga bisa melihat beberapa karya milik Bapak Abdul Jalil Pirous, yaitu adalah seorang tokoh penting dalam dunia seni rupa modern Indonesia. Beliau lahir di Meulaboh, Aceh pada 11 Maret 1932 dan wafat di Bandung di Jawa Barat pada tanggal 16 April 2024. Beliau adalah seorang seniman seni rupa dan dosen yang sangat dihormati. Karya-karya beliau terkenal dengan gaya abstrak modern, seringkali menggabungkan kaligrafi Arab dan ornamen etnik Aceh. Di ruang berikutnya, kita akan diajak berkenalan dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari adalah seorang cendekiawan Muslim Persia yang lahir di Bukhara, sekarang disebut dengan Uzbekistan pada tahun 810 Masehi dan wafat pada tahun 870 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah satu perawi hadis paling terkemuka dalam sejarah Islam. Semasa hidupnya, beliau menghabiskan waktunya untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah dunia Islam untuk mengumpulkan hadis dari para perawi terpercaya. Dan metode kritisnya dalam menilai keaslian hadis telah menjadi standar dalam ilmu hadis.
Nah, waktu itu tuh, waktu aku masuk, itu aku cuma sendiri ya teman-teman. Biasanya ini kan yang ngerekam nih si bapak nih ya. Cuma kata si bapak udah masuk sendiri aja. Ya udah deh, jadinya coba ngerekam sendiri. Dan kalau pengalaman aku waktu masuk ke dalam ruangan-ruangan ini, itu aku ngerasa tenang ya teman-teman, karena di dalam ini kita juga sambil diperdengarkan musik yang menenangkan. Selain itu, kita juga bisa melihat galeri seni yang dipasang sangat rapi dan juga apik, yang membuat aku lebih kenal lagi tentang agama Islam ini. Kalau menurut aku sih hasil karyanya di sini keren-keren banget ya teman-teman, dan juga nggak cuma dari satu era, melainkan dari berbagai macam era. Nah, kalau ruangan yang ini, kayaknya ini adalah ruangan favoritnya anak-anak. Bener nggak nih? Betul. Nah, karena di sini itu anak-anak bisa menikmati foto-foto melalui VR gitu ya, teman-teman. Nah, kamu seneng nggak waktu ke situ? Senang. Gambarnya bagus-bagus nggak? Bagus. Kayak tinggi banget gitu, kayak mau jatuh. Wah, tapi jatuh beneran nggak? Kalau turun jadi jatuh. Wah, bisa jatuh juga ya. Kalau kegiatan selama mengunjungi Museum Katedral Jakarta dan juga Masjid Istiqlal ini, kamu menikmati gak? Iya, Kenapa? seru. Seru ya. Masjid dan katedralnya menurut kamu bagus gak? Bagus. Nah, kamu jadi lebih kenal sama agama Islam dan juga agama Katolik, betul gak? Betul dong. Mama harap setelah mengunjungi kedua tempat ibadah ini, kamu juga bisa lebih menghormati toleransi antar beragama yang ada di sekitar kamu ya. Pas pulang, kami ini mampir nih teman-teman makan kerak telur dulu, kesukaannya bocil. Kamu suka banget ya sama kerak telur ya? Iya, udah lama nggak coba jadinya kepengen. Wah, ini memang enak sih kerak telurnya. Jadi teman-teman kalau mau makan kerak telur di Masjid Istiqlal itu ada ya. Kami senang sekali atas pengalaman mengunjungi dua tempat ibadah yang luar biasa megah yang ada di Jakarta. Kami juga senang atas kesempatan untuk mengenal lebih dekat lagi tentang agama Katolik dan juga agama Islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan informasi atau kesalahan penyebutan atau pelafalan pada saat kami bernarasi tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman atau menghibur teman-teman juga. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!